Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Neng Yunita Dewi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kota Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Malang. Baiklah, di sini tujuan pembuatan video ini guna melengkapi tugas mata kuliah, metode dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Nur Anisah MPDI. Baiklah, dalam metode dan strategi pembelajaran PAI ini ada beberapa pembelajaran, yaitu standar proses pembelajaran, 2 teori belajar dan pembelajaran, 3 strategi pembelajaran ekspositor, 4 strategi pembelajaran kognitif, 5 strategi pembelajaran afektif, 6 strategi pembelajaran inquiry, 7 problem based learning, 8 strategi contextual teaching dan learning, 9 strategi kooperatif learning, 10 strategi kolaboratif learning, 11 strategi quantum learning, 12 strategi PAI-Kemi, 13 strategi online. Dalam strategi standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisiensi. Tujuannya adalah meningkatkan mutu lulus dalam mencapai standar kompetensi lulusan. 8 standar pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, teori belajar pembelajaran juga ada. Yang kedua adalah teori belajar dan pembelajaran. Ialah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Ada 4 teori belajar. 1. Teori behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori kognitivisme, yaitu bagaimana informasi diproses. Yang ketiga yaitu teori humanistik, itu perkembangan kepribadian manusia. Dan yang terakhir, teori kintrovisme, yaitu lebih menekankan kepada kreativitas anak. Kemudian prinsip belajar itu ialah perhatian dan semangat, keaktifan, keterampilan, pengulangan, tantangan, penguatan perbedaan individual. Definisi dari prinsip itu sendiri adalah asas atau anutan dasar dalam bertindak dan berpikir secara benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya strategi pembelajaran kognitif, metode pencobaan atau eksperimen, materi yang paling efektif dalam pembelajaran kognitif. Teori kognitif mengakui peran aktif peserta didik dalam memproses informasi dan membangun pengetahuan. Jadi teori pembelajaran kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem. Strategi pembelajaran afektif. Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Selanjutnya yaitu inquiry, merupakan sebuah strategi yang terpusat pada siswa yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Inquiry terbagi menjadi 3, yaitu inquiry terbimbing, inquiry bebas yang dimodifikasi, dan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Orientasi masalah, rumusan masalah, membuat hipotesis, eksplorasi, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Kemudian problem based learning adalah melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Lalu strategi contextual teaching learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya strategi cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Kemudian collaborative learning adalah merupakan sebuah proses dalam peserta didik pada berbagai
kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Kemudian quantum learning adalah model pembelajaran yang mengupayakan keaktifan siswa untuk mengadopsi realita yang mereka peroleh di lingkungan melalui tumbuh kembangkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang terakhir, Parkemi adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dalam penerapan strategi pembelajaran ini. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Kemudian online belajar yang menggunakan sistem daring dan menggunakan perangkat elektronik. Mungkin hanya sekian video dari saya. Banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.